Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 21 Mei 2025 bersama Gereja Toraja Bogor. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 10 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-28. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai aktivitas kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih melakukan firman Tuhan. Ini doa kami Bapa dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-28. Di bawah perikop orang Samaria yang murah hati. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Amin. Renungan kita pada pagi hari ini diberi tema Hukum Kasih. Sukaran Pak Kaboro. Bapak Ibu terkasih, hukum kasih menjadi hal yang biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita bisa mengucapkannya dan melafalkannya dengan gampang. Karena saking seringnya kasih itu kita dengar dan kita ucapkan, kadang-kadang kita lupa akan esensi dari hukum kasih itu. Orang Kristen sering lupa akan inti dari hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Para ahli Taurat yang mencobai Yesus menganggap dirinya menguasai akan hukum kasih itu dan menganggap bahwa dia sudah memenuhi semua tuntutan hukum itu. Ketika Yesus menanyakan apa yang ada di dalam Taurat, mereka menjawab secara sempit, namun lupa bahwa hukum Taurat yang ia lakukan itu sekedar hanya memenuhi tuntutan hukum Taurat. Tindakan melakukan hukum tanpa kasih. Jika membaca kisah ini selanjutnya, maka kita akan mendapati bahwa ahli Taurat itu menganggap sesamanya hanyalah kaumnya sendiri, yaitu orang Yahudi. Untuk meruntuhkan kencongkakan ahli Taurat tersebut, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang dapat kita baca pada pembacaan kita selanjutnya, yaitu orang Samaria yang baik hati. Jadi, suatu hal yang kadang kita anggap biasa itu juga bisa berakibat pada kesalahpahaman kita tentang sesuatu tersebut. Sama halnya dengan ahli Taurat, kita juga seringkali membatasi hukum kasih itu hanya kepada sesama kita, yaitu orang-orang yang kita kenal. Sedangkan orang-orang asing yang mungkin membutuhkan pertolongan dari kita, kadang kita enggan memberikannya. Hukum kasih yang diberikan Yesus tidak memandang
muka, tidak memandang suku, bangsa, dan agama. Hukum kasih itu berlaku bagi semua orang. Bapak Ibu terkasih, kita adalah pewaris dari hukum kasih itu. Sepatutnya lah kita melakukannya kepada semua ciptaan Tuhan. Bukan malah seperti ahli Taurat yang menyombongkan diri atas kepandaiannya tentang hukum Taurat. Hukum kasih berlaku imamat dan am, mengasihi seluruh ciptaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kami untuk mengasihi bukan hanya kepada orang-orang yang kami kenal, tetapi kepada semua ciptaan-Mu. Biarlah kami boleh mengasihi karena kami percaya bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami. Mampukan kami Tuhan mewujudkan kasih-Mu kepada sesama kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami masing-masing. Ajar kami untuk mewujudkannya saat kami di jalan, saat kami berinteraksi dengan sesama kami, saat kami berkendara, saat kami di tempat umum, dan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk negara-negara yang sedang dilanda peperangan. Tuhan kiranya melunakkan hati para pemimpin negara-negara tersebut. Tolonglah mereka untuk belajar mengasihi, sehingga mereka boleh menyelesaikan hal yang dianggap sebagai permasalahan secara damai. Pakailah anak-anak-Mu Tuhan menjadi juru damai bagi negara-negara yang sedang berkonflik. Dan Tuhan kiranya melindungi rakyat yang ada di negara-negara yang sedang berperang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami dalam masa usia indah mereka. Tuhan kiranya terus memeliharakan mereka, biarlah mereka boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya pulihkan, berkati obat-obat yang diminum, berkati orang-orang yang merawat mereka, dan biarlah mereka boleh bersemangat untuk boleh pulih kembali ya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, dalam berbagai permasalahan, Tuhan yang menolong mereka agar dapat keluar dari permasalahan tersebut. Kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak kami yang ada dalam bangku pendidikan. Berkatilah ya Tuhan, lindungi mereka, biarlah mereka boleh tekun dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Bapa dalam surga, sertai kami dalam tugas dan aktivitas kami masing-masing. Biarlah nama-Mu saja yang kami puji dan muliakan. Ini doa kami Bapa yang kami naikkan hanya dalam anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Selamat menyatakan kasih-Nya kepada segala makhluk. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.